Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan yaitu laporan hasil dari observasi yang pernah saya magang di Jasara Harja Purwakarta, yaitu sebagai administrasi pelayanan ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Rafli Zamzami. Saya dari kelas MJ 017. Baik, kita langsung saja. Sebelum kita ke laporannya, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah Jasara Harja. Baik, lalu yang pertama di sini ada profil perusahaan. Yang pertama di sini PT Jasara Harja, selanjutnya disebut Jasara Harja atau Perseroan. Berdiri pada tanggal 1 Januari 1960, seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960 tentang perusahaan negara yang seluruh modalnya itu merupakan kekayaan negara Republik Indonesia. Lalu untuk sejarah berdirinya, Jasara Harja ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalis perusahaan Belanda. Lalu selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari Jasara sendiri. Yang pertama ada cabang atau branch office. Lalu di sini ada mobile service. Terus yaitu kedua ada kasir. Yang ketiga ada samsat TK1, samsat TK2, lalu samsat TK3 dan yang terakhir samsat TK4. Lalu di sebelahnya di sini ada penanggung jawab bidang keuangan dan umum atau tersebut Supervisor of Finance and General Affairs. Lalu yang kedua sini ada penanggung jawab bidang asuransi. Nah, di bidang asuransi ini biasanya divisi oleh administrasi pelayanan. Lalu untuk penanggung jawab bidang pelayanan, nah biasanya pelayanan itu nggak cuman tidak cuma mengurusi berkas, akan tetapi biasanya mereka itu survei lokasi seperti lokasi kejadian dan juga lokasi rumah ahli waris gitu. Lalu di sini ada KPJR, TK Stream atau prime asuransi. Terus ke bawah ada fungsional atau fungsional khusus. Lalu di sini ada legenda ya. Di sini ada BOD level 1, lalu BOD 2 level. Lalu di sini ada jabatan struktur di bawah BOD 2. Yang terakhir ada jabatan fungsional. Kita langsung saja dari kita gambaran pola komunikasi untuk penjelasan dari gambaran pola komunikasi Jasara Harja Purwakarta ini. Pola komunikasi juga yang diterapkan oleh Jasara Harja itu merupakan dua arah untuk mendukung koordinasi kerja serta pelayanan kepada masyarakat. Nah, lalu ada 3 jenis pola komunikasi. Yang pertama vertikal, yang dimana berkomunikasi antara atasan dan bawahan untuk menyampaikan arahan, pembagian tugas, dan juga evaluasi kinerja. Lalu yang kedua ada horizontal, komunikasi antar pegawai untuk koordinasi berbagai informasi dan menyelesaikan pekerjaan bersama. Lalu yang ketiga ada eksternal, komunikasi ini dengan masyarakat, kepolisian, rumah sakit, samsat, dan instansi terkait untuk memproses pelayanan pemberian santunan. Nah, tujuan adanya komunikasi eksternal ini supaya kita bisa tahu seperti di mana lokasi kejadian korban itu kecelakaan, lalu di mana lokasi rumah ahli waris di korban meninggal kejadian kecelakaan, lalu serta menanyakan bagaimana untuk administrasi di rumah sakit untuk di cover ya dari Jasara Harja. Nah, lalu untuk media komunikasi yang digunakan yaitu yang pertama ini ada rapat evaluasi yang di mana rapat ini digunakan untuk ketika ada satu hal yang komplainan atau mungkin evaluasi yang kurang. Nah, yang kedua ada tatap muka di mana tatap muka ini biasanya dilakukan oleh divisi admin pelayanan yang di mana melayani keluarga dari korban kecelakaan untuk mengklaim mengklaim jaminan asuransi yaitu sebesar 20 juta untuk korban kecelakaan, lalu untuk korban meninggal sebesar 50 juta. Lalu di sini ketiga ada telepon. Nah, biasanya telepon ini kita digunakan untuk koordinasi ya, untuk koordinasi kepada pihak rumah sakit dan juga polisian terkait juga instansi yang lainnya lah. Lalu yang terakhir ada WhatsApp. Nah, WhatsApp ini kita juga WhatsApp mengirim pesan untuk seperti kita menanyakan apakah administrasi ini sudah lengkap, lalu apakah
apakah korban ini kecelakaan tunggal atau kecelakaan ditabrak ataupun kecelakaan menabrak. Lalu juga menanyakan di mana lokasi terjadinya kecelakaan kepada kepolisian itu. Nah, lalu kita langsung ke hasil analisis karena penjelasannya sudah di ini ya di tadi di jenis pola komunikasinya. Lalu kita langsung ke hasil analisanya. Nah, berdasarkan pengalaman magang saya dari di PT Jasa Raja Purwakarta, mereka menerapkan pola komunikasi yang terstruktur melalui jalur vertikal, horizontal, dan juga eksternal. Nah, yang pertama yang dari analisis tersebut, koordinasi kita antar pegawai dilakukan secara aktif untuk memastikan proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara langsung dengan memberikan informasi mengenai persyaratan dan proses pengajuan santunan secara jelas. Lalu yang ketiga, kita komunikasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan rumah sakit untuk mendukung kelengkapan data dalam proses penyelesaian santunan. Yang terakhir, secara keseluruhan, pola komunikasi yang diterapkan sangat efektif karena itu mendukung koordinasi kerja dan juga mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang terakhir ini kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya itu PT Jasa Raja Purwakarta sudah menerapkan komunikasi organisasi yang efektif ya melalui komunikasi vertikal, horizontal, dan eksternal. Pola komunikasi tersebut mendukung pelayanan administrasi santunan sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sehingga dari kita menggunakan komunikasi ini kita bisa menjadi tahu dan kita bisa menjadi tahu ya lokasi dari kayak seperti lokasi kecelakaan di mana, lalu di mana rumah waris dan juga bagaimana kronologisnya gitu. Lalu untuk saran dari saya pribadi itulah meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi digital. Yang kedua, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait ya. Karena memang masih banyak karena memang terkadang kita sebagai pelayanan masih susah untuk mencari informasi-informasi ya. Lalu ketiga ini memberikan pelatihan atau komunikasi pelayanan pada pegawai. Atau kita juga bisa memberikan pelatihan dan edukasi kepada juga masyarakat. Nah, yang terakhir ini adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk mengenai peserta administrasi serta bagaimana cara kita bisa selamat dari kecelakaan tersebut dan juga bagaimana cara kita mengangkat korban kecelakaan gitu supaya tidak ada terjadinya salah langkah ya gitu. Nah, yang terakhir di sini ada dokumentasi yaitu observasi kegiatan magang saya. Kebetulan saya sempat magang di Jasa Raja Purwakarta selama 3 bulan sebagai administrasi pelayanan. Lalu di sini yang pertama sini kita ada program itulah pengajar peduli keselamatan lintas atau PPKL kepada salah satu ya Rumah Sakit Bakti Asih di Sekolah Bakti Asih ini. Lalu yang kedua kita ada sosialisasi juga kepada masyarakat bagaimana cara mengangkat korban kecelakaan gitu. Lalu yang ketiga di sini saya dokumentasi ini kita ke rumah ahli warisnya di mana ahli waris ini mau mengklaim santunan serta mendata dan mendata nama korban seperti tempat tanggal lahir dan juga tinggalnya dan juga memastikan rekening juga itu aman gitu untuk dikirim ke bagian ahli warisnya gitu. Mungkin sekian dari sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.